Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat ya dari serial Spiritual Formation, dan ini merupakan prinsip dasar bangunan rohani yang akan kita bangun ya. Jadi ini akan bersambung sampai beberapa session yang akan saya buatkan. Tapi pada bagian yang keempat atau episode yang keempat ini kita bicara tentang image of God, gambar daripada Tuhan itu sendiri ya. Coba kita lihat session 4 ini ya, dengan episode keempat tentang gambar dan rupa Allah, image of God. Allah itu menciptakan manusia ya, dan dia menciptakan menurut peta dan teladannya, gambarnya sendiri. Ini Allah yang menciptakan ketika dia memberkati kita, dia menciptakan kita. Dan ini adalah manusia yang diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini luar biasa, karya penciptaan yang luar biasa, yang lahir dari determinasi hati yang luar biasa, karena Allah benar-benar ingin menciptakan dirinya sendiri dalam wujud manusia yang dia ciptakan itu. Sehingga dikatakan bahwa ini adalah tubuh yang dia bentuk dari tanah liat. Kemudian tubuh ini diukir pasti sedemikian detailnya ya. Kemudian ada bagian dari roh yang Allah masukkan. Nah, itu membentuk jiwa atau nyawa hidup daripada makhluk yang tadinya mati ya, sekarang dihidupkan ya. Sehingga kita bisa mengenal bahwa inilah manusia yang hidup. Dia diberikan roh, di mana itu hidup ilahi yang masuk di dalam tubuh yang mati akhirnya menjadi hidup. Dan itu kita bisa melihat Selem dan Demut ya, gambar dan rupa Allah. Kedua-duanya ini seperti menjadikan kita adalah peta dan teladan Allah. Semua yang Allah punya, yang dia bisa berikan, dianugerahkan bagi manusia, itu dimasukkan dalam ciptaan yang luar biasa itu, yaitu peta, yaitu teladan Allah. Nah, saudara yang terkasih, sehingga ketika dia katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut peta, yaitu teladan kita, dia masukkan akan keilahiannya dalam manusia yang fana itu ya. Kita bisa melihat gambar sosok yang luar biasa. Ingat bahwa Bapa itu adalah roh, Roh Kudus itu adalah roh, tetapi pribadi yang kedua, anak, itu merupakan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Dia, kalau kita lihat dari Kolose pasal 1 ayat 15, Ibrani pasal 1 ayat 3, atau Roma 8, ini ayat 29, kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Coba kita lihat, pertama adalah Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini bicara tentang Kristus. Kolose ditulis oleh Paulus, dan dia mengarahkan, dia menyatakan bahwa gambar Allah yang tidak kelihatan itu nyata di dalam pribadinya yang kedua, yang adalah Kristus Yesus, yang merupakan inkarnasi daripada Allah yang nyata, yang datang, sehingga kita bisa melihat wujudnya dalam bentuk manusia ya. Tapi dia adalah manusia yang luar biasa sempurna, yang hadir dan jalan di dalam dunia ini, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia merupakan yang sulung, dalam pengertian dialah pemilik sekalian alam. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Semua di atas, semua yang diciptakan itu berada di bawah kakinya, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Ya, kemudian dalam Roma dikatakan bahwa Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Kita ini harusnya diplotting sedemikian, harusnya serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kita, yang kita lihat nyata-nyata hadir dan berjalan di dunia ini ya. Nah, kenapa?
harus serupa dengan gambar anaknya. Karena kita diplotting harus serupa. Karena apa? Dia merupakan blueprint yang asli daripada kita. Ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan rupa Allah. Dan Ibrani 1 ayat 3 menyatakan, Ia, ini Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Berarti dia merupakan gambaran Allah yang nyata dalam kehidupan kita dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya apa? Dia dikembalikan pada posisi yang semula sebagai Allah, yang adalah bagian dari Allah Tritunggal, yang merupakan Allah dari segala Allah. Dia merupakan sosok ilahi yang eksistensinya adalah Allah dalam kehidupan kita. Berarti apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa kejadian di Taman Eden ketika manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, sebenarnya diciptakan menurut gambar pribadi yang kedua, yang adalah Allah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah tidak kelihatan, tapi Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya menjadi yang kelihatan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Potret yang ada, yang masuk di dalam kehidupan kita adalah potret Kristus yang di dalam kekekalannya, di dalam eksistensi keilahiannya, dia adalah Allah itu sendiri, Allah yang kelihatan. Dan pada akhirnya dalam proses kita berjuang di dalam dosa dan kita diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa, ujung akhir adalah apa? Kita harus menjadi serupa dengan gambar yang hilang itu. Karena gambar yang hilang itu akibat dosa, itu hanya ada satu-satunya gambar yang asli dalam Kristus. Dan makanya Roma pasal 8 ayat 29 katakan, kita harus menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu apa? Dengan gambar Kristus. Makanya kita harus membangun rohani kita kuat. Supaya apa? Gambar Kristus itu masuk terus dalam kehidupan kita, terus menerus masuk, sehingga gambar Kristus itu makin hari makin nyata dalam hidup kita. Makanya kita dibilang sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Harusnya gambar Kristus itu masuk dan menjadi cahaya kemuliaan Allah yang menerangi akan kegelapan dunia ini. Setiap anak Tuhan harusnya melalui proses sedemikian. Gambar itu gambar Kristus yang dia ciptakan sebagai gambar dan image Allah, kemudian masuk dalam Adam dan Hawa. Tetapi akibat dosa yang nanti akan kita lihat pada episode yang ke-5 nanti, dan itu berproses kita hidup dalam dosa, tetapi pada akhirnya kita harus dikembalikan pada blueprint yang aslinya, yaitu apa? Gambar Kristus yang harusnya ada dalam hidup kita. Jadi saya mendorong kita untuk belajar mengenal Kristus, karena itu adalah blueprint asli kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Hanya gambar Kristus yang harus masuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari gambar Kristus atau gambar Allah yang ada dalam kehidupan kita, ada potensi dan krisis sifat manusia yang harusnya ada dan dikembalikan lagi setelah manusia datang kepada Tuhan. Yaitu apa? Ada sifat rohaninya. Jangan kita mengejek orang, kamu sok rohani. Tidak, karena memang apa? Ada sifat rohaninya dalam kehidupan kita, bukan hanya masalah jasmani. Ada sifat moral, di mana ada moral excellent yang ada dalam hidup kita. Ada juga rasional, bahwa apa? Allah menciptakan pemikiran, alam pikir kita, menciptakan otak kita untuk berpikir, ada rasionalnya. Kemudian punya sifat yang kekal, bahwa manusia itu dijagai dan memang Allah memberikan hidup manusia itu kekal. Kemudian apa? Ada penguasaan, di mana manusia bisa menguasai dunia ini. Maka dikatakan Tuhan bahwa berkuasalah atas segala ciptaan yang ada, karena ada sifat penguasaan. Ada sifat kreatif. Manusia ini sangat kreatif dalam pikirannya, dalam berpikir. Itu sangat kreatif sehingga dia bisa menciptakan segala hal. Banyak hal-hal yang diciptakan karena ada
ada sifat kreatif, ada sifat kesempurnaan, bahwa manusia punya potensi untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Karena dulunya, sebelum jatuh dalam dosa, dia adalah yang sempurna itu. Kemudian ada sifat relasi. Karena ada kasih dalam hidup kita, harus ada relasi dengan sesama kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia merupakan makhluk sosial. Artinya apa? Dia punya potensi dasar relasi yang ada yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan sering menyatakan bahwa kita harus berbagi dengan sesama. Ada juga sifat persekutuan. Karena apa? Manusia itu tidak diciptakan sendiri. Ada Adam dan Hawa. Kalau seorang itu sendiri tidak baik, sehingga Adam itu diberikan Hawa. Itu sifat persekutuan. Juga ada sifat pengharapan. Karena dalam diri manusia, Tuhan memberikan sifat pengharapan untuk menantikan pengharapan yang Tuhan beri. Itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika sifat ini rontok jatuh, dia harus dikembalikan lagi. Ya, dimana sifat-sifat ini harus mulai kita bangun. Itulah sebabnya saya benar-benar sangat ingin kita membangun rohani kita dengan luar biasa kuat. Supaya apa? Sifat-sifat yang ada ini nyata terus masuk dalam kehidupan kita. Seluruh sifat ini harus ada, dan itu akan memberikan kita gambaran tentang gambaran anaknya, gambaran Kristus yang hadir dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh apa arti gambar dan rupa Allah, kita punya kesimpulan bahwa satu, Allah adalah sumber segala sesuatu. Tidak ada yang di luar sumber itu. Tidak ada yang ada di dunia ini di luar sumber dari Allah, yaitu Allah Tritunggal. Dan Allah juga merupakan tujuan hidup manusia. Manusia tidak berarti apa-apa jika dia tidak punya tujuan untuk kembali kepada Allah yang memberi dia sumber, memberi dia hidup itu. Sehingga ketika kita datang kepada Kristus, Kristus memberikan hidup yang kekal. Yang dimaksud hidup adalah kata Zoe, adalah kata di mana hidup ilahi itu dikembalikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengenal new creation, ciptaan yang baru. Karena apa? Tujuannya akan mengarah kepada Allah kembali. Dan manusia harusnya hanya meneladani Allah sendiri. Karena apa? Blueprint kita dari Kristus di dalam kekekalan, Kristus yang nyata, Kristus yang terlihat, Kristus yang gambar daripada Allah yang tidak kelihatan, itu yang harus kita teladani. Karena dia merupakan Allah sendiri yang nanti akan kita bertemu ketika kita bersama-sama di surga. Ya, dan yang keempat adalah manusia seperti Allah, tetapi dia bukan Allah. Ingat, manusia diciptakan dengan luar biasa sebagai gambar Allah, tetapi dia bukan Allah. Kalau nanti kita mau jadi seperti Allah, maka kita jatuh pada dosa iblis ketika apa? Lucifer, iblis yang jatuh, yang mau ingin menyamai akan Allah di tempatnya yang maha tinggi. Manusia harus sadar dirinya bahwa walaupun dia ciptaan yang tertinggi, yang mahkota ciptaan itu, tetapi dia tetap adalah manusia, gambar ya dan rupa Allah, bukan Allah itu sendiri. Saudara, ini membawa kita untuk semakin menyadari siapa diri kita, sehingga kita juga punya satu sikap bagaimana harusnya kita di hadapan Tuhan. Saya berharap ini akan membawa kita terus diperlengkapi. Untuk melihat lanjutannya, kita akan melihat dalam episode keempat ayat kelima. Ketika kita bicara gambar yang luar biasa itu, mengalami total destroy atau depravity, di mana disitulah total kehancuran manusia, total keterpurukan manusia yang kita akan melihat pada episode yang kelima. Tuhan memberkati kita semua. Amin.